Tes 1, 2, 3. Oke, selamat jumpa lagi dengan Denny Destiawan. Untuk video kali ini kita akan teruskan web rumah makan Beringas. Masih ingat ya? Bisa dicek di video sebelumnya. Terakhir web rumah makan Beringas ini sudah dibuatkan, tapi belum sepenuhnya selesai ya. Jadi seperti aset gambar belum ada aset gambar atau foto-foto produknya ya. Nah, sekarang saya sudah siapkan ada foto-foto menunya ya. Ini contoh box ikan, box bebek, box ayam kampung. Semoga benar ya. Ini dari ownernya ngasih gambarnya. Selanjutnya ada juga video. Nah, di tutorial sebelumnya itu tidak ada video. Nah, tapi kita akan cobakan apakah bisa ya si AI agent ini menghandle atau membantu kita menempelkan video ke dalam website ya, ke dalam website rumah makan ini. Kalau source code-nya sendiri cenderung masih sama, jadi belum ada perubahan. Oke, step pertama itu kita akan coba masukkan atau kita coba running kembali ya. Masih ingat ya, kita pakai npm run dev. Ini sudah running. Ini bisa di preview di sini atau kita buka di browser. Kita coba buka di browser. Oke, tadi localhost 3000. Oke, seperti ini ya. Rumah makan Beringas. Terus ada favoritnya, produknya gitu ya. Seperti ini. Ini belum ada asetnya ya, masih kosong-kosong seperti ini. Ini juga bannernya saya hapus. Jadi nantinya rencananya ini banner ini akan diisi dengan video yang tadi. Lalu foto-foto boxnya itu nanti di sini ditempelkan. Oke, sekarang kita lanjut saja ke AI agent coding. Saya masih menggunakan Trae, dan saat ini si Trae ini dia punya satu fitur baru namanya solo agent ya. Ini bukan berarti orang Solo ya atau tinggal di Solo. Ini Solo. Nah, ini saya belum baca lebih lanjut sih ini Solo itu maksudnya apa. Solo agent, dan ini sifatnya masih trial sampai tanggal 15 November. Oh, ini hari ini. Nah, kelebihannya itu kalau saya lihat dia ada namanya tuh solo coder. Nah, di sini kita bisa melakukan planning. Jadi si AI agent ini kita mintakan untuk planning terlebih dahulu. Kita coba aja ya, mumpung masih trial nih. Masih bisa gratis. Oke, sekarang kita akan instruksikan. Nah, biasanya saya akan meminta si AI agent susah juga ya nyebut AI. Kadang repot. Kita sebut aja AI gitu ya. Biasanya saya akan meminta si AI agent ini untuk mengecek kembali source code. Jadi saya akan instruksikan untuk review source code saya. Review source code saya seperti ini juga udah cukup sih. Nanti dia akan melakukan review. Di sini dia trial sampai 15 November
jam 11 ya kurang lebih 22.59. Oke, ini si AI agent, si solo coder ini sedang berjalan, sedang memproses, melihat melihat isi dari source code kita seperti ini. Nanti teman-teman kalau misalnya mau coba itu try bisa buka aja ya websitenya try.ai atau try.com ya, saya lupa. Silahkan coba aja di search. Nanti kalau misalkan teman-teman yang baru daftar itu akan mendapatkan semacam diskon $3 untuk bulan pertama ya, lumayan sekitar 50 atau 60 ribu ya. Nanti selanjutnya adalah $10. Nah ini saya belum tahu kalau yang solo coder ini nanti apakah dia akan include di premium plan-nya atau kita harus purchase juga atau upgrade ya. Oke, di sini masih berjalan. Biasanya kalau review source code tergantung line of code-nya si aplikasi kita. Nah, ini kalau pakai solo coder dia akan membuatkan semacam resume ya seperti ini. Sini dijelaskan ringkasan Next 14 app router dengan struktur sederhana dan komponen statis. Tidak ada autentikasi, betul. Memang kita belum untuk web restoran rumah makan ini ya. Untuk web rumah makan ini tidak ada proses login register ya. Terus metadata ada di sini. Dia akan secara komprehensif menginformasikan ya apa yang dia temukan di dalam source code kita. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misal nih teman-teman anggaplah masuk ke satu perusahaan menjadi programmer baru gitu ya, atau misalnya junior programmer masuk ke sebuah perusahaan. Terus ini kalau tanpa AI agent itu teman-teman harus membaca seluruh fungsi ya atau flow di source code. Dan pengalaman saya itu biasanya lebih dari seminggu itu baru bisa mengerti gitu ya flow-nya seperti apa si aplikasi atau web yang kita akan kerjakan gitu ya atau kita akan maintain ya. Nah kalau dengan AI agent ini sebenarnya teman-teman bisa satu hari itu bisa dapat resume, atau enggak satu hari mungkin beberapa jam itu bisa langsung dapat insight gitu ya dengan aplikasi atau web yang teman-teman akan maintain atau akan dikerjakan. Jadi lumayan save time gitu ya. Oke, ini sudah. Di sini sih dia akan ada semacam semacam rekomendasi ya. Ini next ya, oke. Kode lebih accessible. Oke, nah ini jika setuju saya akan mulai dari accessibility media impact tinggi. Oke, nah dia akan secara intuisi setelah proses review tadi dia akan mensuggest. Nah, tapi karena sekarang kita sebenarnya cukup menempelkan aja sih ya, karena sudah ada asetnya tadi, aset ininya ya. Ini kalau misalnya kita execute dia nanti akan menjalankan, tapi kita tidak perlu coba tidak perlu dilanjutkan, tapi saya hanya ingin menempelkan aset video
yang ada di folder public tadi ya, public video lihat toolsnya. Nah, ini karena ininya baru ya, jadi saya juga agak bingung juga nih dengan navigasinya. Kalau sebelumnya kan lebih simple. Ini kalau browser, ntar ya kita sambil cari-cari. Saya belum sempat latihan dulu nih. Integration, kalau ini integrasi tidak usah, kita belum sampai ke sana. Nah, si file browsernya di mana ya? View. Nah, dia Explorer. Tadi Explorer. Nggak ada ya. Oke lah. Tapi kita bisa cek di itu sih ya. Coba kita cek dulu. Nah, di sini. Kita bisa cek di sini sih. Ini ada public, video, dan nanti yang banner itu saya ingin pakai ini. Sorry, bukan banner ya. Banner pakai video dan image atau foto favoritnya tadi yang ada di bawah ini, yang ada di sini ya. Nah, ini bannernya nanti video. Lalu favorit ini kita ganti menjadi yang gambar box tadi. Oke, kita kembali lagi di folder public video dan sebagai banner. Nah, kasih kurung lah, kita kasih note juga. Jadi tidak perlu ada beberapa slide di banner. Oke. Terus step berikutnya adalah kita ingin tempelkan, gunakan aja, gunakan gambar pada folder public. Public images untuk foto-foto di section favorit. Oke, coba kita favorit. Oke, sip. Nah, ini pengalaman mengekspos atau memperkenalkan AI agent coding ini ke seorang programmer itu macam-macam ya, tergantung semuanya tergantung pemahaman. Jadi kadang karena kita terbiasa dengan mengerjakan atau membuat aplikasi ini secara mandiri gitu ya, tanpa bantuan AI, kadang kita bingung dengan bagaimana cara kita memerintahkan si AI ya, sorry. Ini udah diganti ya namanya. Bagaimana kita memerintahkan si AI agent ini untuk untuk mengerjakan sesuatu. Nah, sebenarnya sederhana saja. Jadi kalau sebelumnya mungkin sekitar awal-awal AI agent ini muncul, pertama itu untuk generatif AI gitu ya. Generatif AI untuk gambar itu kita harus eksplisit gitu ya. Prompting istilahnya. Prompting kalau gambar misalkan foto seorang model berjalan di, misalkan promptingnya seperti itu, foto seorang model berjalan di catwalk dengan baju milenial misalkan, terus
kita harus setting pencahayaan gitu ya. Misalnya dengan cahaya redup atau cahaya golden misalkan ya, golden hour lighting, terus dengan realistik misalkan kalau ingin seperti mirip banget dengan real gitu. Nah, itunya harus kita setting. Mungkin ditambah juga dengan kamera gitu ya, ada setting kamera juga tuh. Kamera zoom dengan wide angle misalkan, ada istilah-istilah kamera gitu ya, kamera DSLR atau kamera mirrorless gitu. Nah, itu kita harus eksplisit gitu ya kalau pada saat dulu ya. Nah, kalau sekarang AI-nya ini udah cenderung lebih pintar gitu, dia udah bisa lebih me, menangkap apa yang kita maksudkan. Jadi kalau saya terbiasa dengan seperti kita mengobrol dengan teman kerja aja gitu, menginstruksikan ke si AI agent ini seperti ini. Jadi tidak perlu sampai kita untuk memerintahkan si AI agent ini juga kita pusing sendiri gitu ya. Nah, ini cukup sederhana saja, seperti kita berbicara dengan teman gitu ya. Ini kita cobakan. Jadi kita harapan kita sih tadi web bannernya itu menjadi video dan foto-foto favoritnya diganti dengan foto yang baru gitu ya. Nah, kita tunggu dulu ya. Sebelumnya kita lihat ini asli di sini. Oh, di sini karena kita pakai planning ini biasanya dia akan meminta semacam konfirmasi. Contoh, Anda mendapatkan video autoplay tanpa kontrol loop muted. Kartu favorit, ya ini favorit card. Jadi istilahnya kalau di web itu ada section atau card ya, istilahnya cardnya. Jadi kotak-kotak bagian-bagiannya menampilkan foto sesuai aset di public images. Oke, jika disetujui saya akan langsung menerapkan perubahan pada ketiga hal tersebut dan menyesuaikan CSS seperlunya. Oke, kita tinggal klik execute. Executed, dia mikir lagi gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui si AI agent ini dia menggunakan LLM gitu ya, large language model. Nah, si large language model ini semacam brain gitu ya, semacam otak gitu ya, otaknya. Ya, seperti kita manusia, cara kerja otak kan nggak langsung instance gitu ya. Ya kadang kita lagi lemot gitu ya, lagi nggak fokus, itu kadang mikir juga agak lama gitu ya, butuh beberapa menit gitu. Kadang kita harus semacam apa ya namanya tuh, kita ke mana dulu gitu ya, pergi ke belakang dulu misalkan, atau minum dulu, ngopi dulu. Nah, baru si otak ini akan memproses gitu ya. Itu jadi sama aja. Seperti si AI agent ini seperti kita gitu ya. AI agent. Nah, kita sudah melihat nih hasilnya dan langsung ditempelkan gitu ya videonya. Oke, di sini udah di npm run dev. Oke, oh ini dijalanin lagi sama dia ya di port 3001. Seperti ini. Oke, kita coba cek. Ini karena kalau pakai JavaScript ya, contohnya seperti kalau pakai JavaScript framework gitu ya, seperti Next.js, Vue.js, ini bisa development mode. Istilahnya development mode itu kita bisa langsung melihat secara directly gitu ya, seperti ini. Oke, nah, dan apa coba, ini nama-namanya kan asalnya nasi goreng. Nah, dia inisiatif menggantinya sesuai dengan nama file gitu ya. Ada ayam kampung.
bebek, ikan. Jadi ya pekerjaan kita jadi lebih lebih mudah, lebih cepat lagi gitu. Contohnya ini terus terang videonya ini dibuat dengan menggunakan Grok ya, dengan Grok. Jadi dia di apa ada tiga tiga video dan di stitch. Oke, nanti kita mungkin akan atau teman-teman bisa cek di YouTube ya, banyak yang sudah membuat how to apa how to membuat video ya yang konsisten gitu menggunakan Grok. Nah ini nanti kalau misalkan eh, nanti mungkin saya akan buat juga ya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Oke, di sini menunya masih kosong, review masih kosong, about. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa isi ya sesuai dengan produknya teman-teman sendiri ya, atau webnya sendiri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman harus mengikuti sama gitu ya dengan rumah makan Beringas ini? Nah, sebenarnya tidak usah. Jadi bisa juga mungkin teman-teman ingin membuat semacam web company profile kah, atau web personal gitu ya, personal website, semacam CV gitu ya, itu bisa juga. Nah di sini memang ada sedikit apa namanya kurang enak ya, si kartnya ini dia karena sebenarnya fotonya kan dia box gitu ya, apa kotak square, sedangkan si placeholdernya ini dia bentuknya itu persegi panjang yang memanjang, jadi kita bisa aja atur lagi ya, tapi saya rasa ini udah lumayan. Sampai di sini sih sepertinya udah oke. Nanti selanjutnya kita akan coba push source code-nya ke GitHub. Ini bisa di preview juga di sini. Push ke GitHub, lalu kita akan publish di Vercel ya, seperti di video membuat personal web ya. Oke. Sepertinya itu saja dulu. Kita sudah 23 menit, lumayan lah. Oke, sampai di sini jangan lupa untuk jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Oke, supaya saya lebih semangat membuat video-video lainnya. Boleh request di kolom komentar ya, request mau bikin website apa, atau tolong mau dibikinin website apa, silahkan gitu ya. Oh ya, saya sebenarnya ada yang lupa sih, ini satu. Jadi nanti di web rumah makan Beringas ini saya akan tambahkan untuk semacam floating button untuk connect ke WhatsApp. Jadi nanti biasanya di kanan bawah tuh kalau diklik nanti dia akan membuka WhatsApp si rumah makan Beringas ini. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.